Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini, waktu yang begitu indah. Kami datang bersekutu kepadamu. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus berikan kekuatan dan pengertian kepada kami, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu, dan kami bisa melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas dari Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Perikop dari firman hari ini adalah hukum yang terutama. Seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Ahli Taurat ini melihat bagaimana Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Saduki tentang kebangkitan, dan dia sepakat dengan jawaban Yesus. Dan karena itu dia datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan ini. Cerita ahli Taurat ini unik karena berbeda dengan bagaimana Injil biasanya menampilkan ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi biasa ditampilkan sebagai orang-orang yang menentang Yesus, sehingga ketika mereka datang kepada Yesus, mereka mengajukan pertanyaan untuk menjebak Yesus. Akan tetapi ahli Taurat di sini, dia datang kepada Yesus dengan tulus untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Ahli Taurat ini tidak sedang berusaha untuk mencoba Yesus atau menjebak Yesus, tapi dia tertarik dengan jawaban Yesus terhadap orang-orang Saduki, karena itu dia juga ingin tahu apa yang Yesus katakan tentang hukum yang paling utama. Dan Yesus menjawab dia dengan mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4-5. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Ulangan 6 ayat 4-5 ini biasa disebut Shema oleh orang Yahudi. Shema ini biasanya dibacakan di dalam setiap ibadah di sinagog, dalam ibadah harian, doa sehari-hari orang Yahudi. Dan Shema ini, Ulangan 6 ayat 4 dan 5 ini juga adalah salah satu ayat yang biasa disimpan di dalam phylacteries, itu tempat di mana orang Yahudi menaruh ayat-ayat firman Tuhan yang dikenakan di baju mereka atau di penutup kepala mereka atau digantung di ambang pintu rumah mereka. Ulangan 6, 4, dan 5 ini jadinya adalah ayat yang memang penting sekali bagi orang Yahudi. Dan Yesus menjawab ahli Taurat ini dengan mengutip Shema.
dan Yesus membawa dia kepada hukum Taurat. Hukum Taurat adalah inti dari iman dan ibadah orang Yahudi. Dan Yesus menggunakan itu untuk memperkenalkan perintah untuk mengasihi Allah. Yesus mengatakan di ayat 30, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Kata bahasa Yunani yang dipakai untuk kata mengasihi atau kasihilah, agapeseis, itu adalah dari kata agapao, artinya agape, kasih agape. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan kasih agape itu. Agape Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kardios bahasa Yunaninya, dengan segenap jiwamu, sukes, dengan segenap akal budimu, dianoias, dan dengan segenap kekuatanmu, iskos. Ulangan 6 ayat 5 bicara tentang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan Yesus menambahkan, kasih Allah dengan segenap akal budimu. Para ahli Taurat dan para rabi mengasihi Allah dengan segenap akal budi mereka. Mereka mempelajari hukum Taurat, mereka mempelajari firman Tuhan seperti seorang penambang mencari emas. Mereka membaca berkali-kali dan berharap bisa menemukan rahasia yang baru dari firman Tuhan. Ini adalah mengasihi Allah dengan segenap akal budi, karena menggunakan akal budi untuk menemukan sesuatu yang berharga di dalam firman Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, itu artinya kita mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita, dengan semua yang ada pada kita. Orang Yahudi menganggap hati itu sebagai pusat perasaan dan juga pikiran. Jiwa itu adalah sesuatu yang memberi hidup atau nafas kepada manusia. Kemungkinan Markus menambah akal budi, dianoias, untuk memperjelas ini kepada pembaca orang Yunani. Karena bagi orang Yunani, hati itu hanya soal perasaan, bukan pikiran. Sehingga Markus menulis dengan segenap akal budi. Sedangkan kekuatan, iskos, itu mengacu kepada segala sesuatu yang memberikan kita kekuatan. Bisa kekuatan fisik, bisa kecantikan, kekayaan, posisi, reputasi, talenta, segala hal yang memberi kekuatan kepada kita. Itu iskos. Karena itu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, artinya mengasihi Allah dengan semua yang ada pada kita. Dengan segenap keberadaan kita. Kita kerahkan untuk mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan kasih agape. Kasih agape ini lebih kepada tindakan. Kasih yang diwujudkan dalam tindakan. Memang di dalam kata agape ini juga terkandung perasaan. Merasa untuk mengasihi, mencintai, dan kemudian diwujudkan dalam tindakan. Kasih yang tanpa tindakan itu bukan kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang ditunjukkan di dalam tindakan praktis, tindakan yang nyata. Oleh karena itu, seseorang mengatakan dirinya mengasihi Allah dan dia datang beribadah kepada Allah dalam acara atau ritual penyembahan, dia akan melakukan tindakan praktis kasih Allahnya, kasihnya kepada Allah itu. Tindakan praktis bahwa dia mengasihi Allah ditunjukkan dengan taat pada perintah Allah, ditunjukkan dengan berusaha untuk melakukan apa yang menyenangkan Allah, untuk melayani Allah. Dalam konteks kita, mengasihi Allah dengan agape, artinya kita berusaha untuk mengasihi Allah dengan keberadaan kita, siapapun kita, apapun profesi kita. Seorang olahragawan akan mengasihi Allah dengan bekerja keras, menjadi olahragawan yang berhasil, dan dengan itu dia memberitakan kesaksian bahwa itu untuk kemuliaan Allah. Seorang pengusaha akan berusaha untuk taat kepada Allah
ketika dia menjalankan usahanya, menerapkan prinsip-prinsip firman Allah di dalam usahanya. Berlaku jujur, tidak curang, tidak mengeksploitasi anak buahnya, dan seterusnya. Seorang pemusik akan menggunakan talentanya untuk menunjukkan kasihnya kepada Allah. Bukan untuk dapat uang, tapi untuk menyatakan bahwa dia mengasihi Allah dengan talenta bermusiknya. Seorang ayah atau ibu akan mengasihi Allah dengan mewujudkan itu dalam tindakan nyata, membesarkan anak-anaknya. Semua orang yang mengatakan dirinya mengasihi Allah, menuruti hukum yang terutama ini, akan berusaha untuk menyenangkan Allah, akan berusaha untuk taat kepada perintah Allah. Kata kasih yang dipakai adalah agape, kasih yang membutuhkan tindakan. Bukan hanya merasa, bukan hanya berpikir, tapi bertindak sesuai dengan perasaan itu, sesuai dengan pikiran itu. Ahli Taurat ini meminta satu hukum yang terutama, tapi Yesus kemudian memberikan dua hukum yang terutama. Di ayat 31, Yesus mengatakan lagi, hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Selain mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, hukum yang kedua yang terikat pada hukum yang pertama itu adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Dua hukum yang Yesus sebutkan ini adalah kesimpulan dari dua loh batu atau 10 hukum yang Tuhan berikan melalui Musa. Loh batu yang pertama menekankan pada hubungan manusia dengan Allah, dengan menuntut kesetiaan kepada Allah, tidak menyembah berhala, menghormati nama Allah, dan menguduskan hari Sabat. Kita bisa baca di Keluaran pasal 20. Kemudian loh batu yang kedua menekankan pada hubungan manusia dengan sesamanya, untuk menghormati ayah dan ibu, untuk tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, dan tidak mengingini milik sesama. Kalau kita membaca Imamat pasal 19 ayat 18, ada perintah untuk mengasihi sesama. Dan hukum Taurat membahas ini dengan cukup detail. Bagaimana kita bersikap dalam hubungan dengan sesama. Dan kalau kita membaca kitab para nabi, ada panggilan untuk belas kasihan dan keadilan sebagai wujud dari ketaatan kita kepada hukum Tuhan. Dan Yesus memanggil kita dengan memperkenalkan dua hukum yang terutama ini. Seorang yang mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesamanya tidak sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 20-21 mengatakan, jika seseorang mengatakan ia mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, ia seorang pendusta. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika kita tidak mengasihi saudara kita yang kelihatan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hukum yang terutama yang Yesus perkenalkan ini tidak terlalu rumit. Hukum terutama yang Yesus perkenalkan ini sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana, dan jelas untuk kita mengerti. Tapi pergumulannya adalah bagaimana kita melakukannya secara nyata. Bagaimana di dalam tindakan nyata kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Bagaimana kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Di depan tadi saya sudah katakan, ketika kita mengatakan mengasihi Allah dengan segenap hati, artinya segenap perasaan kita, Allah menjadi yang nomor satu, menjadi prioritas. Kalau kita cinta kepada seseorang, dia menjadi prioritas. Allah pun demikian. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah dengan segenap hati, maka segenap hati kita tertuju kepada Allah. Tapi bukan hanya itu, segenap jiwa kita, nafas hidup kita, segenap akal budi kita, artinya segenap pemikiran kita. Kita memikirkan Allah sebagai yang terutama, prioritas cinta kita. Segenap kekuatan lebih dahsyat lagi. Segenap resource, sumber daya yang ada pada kita kerahkan untuk mengasihi Allah. Karena kalau kita mengasihi Allah, kita akan memberikan segenap sumber daya kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah. Bagaimana seorang mengatakan mengasihi Allah tapi tidak mau membuka dompetnya untuk pekerjaan-pekerjaan Allah? Itu aneh sekali. Sama seperti orang mau pacaran tapi kalau ketemu bayar sendiri-sendiri. Itu bukan cinta. Itu cinta yang palsu atau gombal, kata anak-anak muda. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah ini tidak susah, perintah ini tidak rumit.
Tapi perintah ini membutuhkan kejujuran kita. Perintah ini menuntut kejujuran kita. Perintah ini sebenarnya bukan hanya menuntut juga. Perintah ini mempertanyakan kejujuran kita. Perintah ini harusnya membuat kita berpikir. Berpikir dengan serius, apakah kita sudah menaatinya? Mengasihi Allah, Bapak Ibu, kalau kita melihat hukum yang Yesus perkenalkan ini, sederhana, simple. Tapi mengasihi Allah itu bukan hanya sekedar datang ibadah hari Minggu. Mengasihi Allah bahkan bukan hanya sekedar baca renungan saat teduh setiap hari. Mengasihi Allah bukan hanya sekedar melakukan bakti sosial. Mengasihi Allah adalah segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Bukan hanya salah satu. Aku mengasihi dengan hati aja, aku nggak mengasihi dengan kekuatan. Nggak bisa. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Ada yang bilang, aku nggak bisa dengan hati, aku hanya bisa dengan akal budi gitu. Aku menelaah secara logis bagaimana firman Allah itu benar atau enggak. Nggak bisa juga, itu nggak bisa dilakukan kalau hatinya nggak cinta. Dan itu nggak bisa dilakukan kalau kita tidak mengerahkan sumber daya yang ada pada kita. Oke, aku mau mengasihi Allah dengan tindakan nyata, tapi anggarannya keluarin dong dari gereja. Nggak mau keluarin duit sendiri. Itu juga bukan mengasihi Allah. Nah karena itu teman-teman, saya bilang tadi, perintah ini sederhana, tidak rumit, tapi perintah ini membawa kita kepada perenungan untuk bertanya, apakah benar kita sudah mengasihi Allah? Apakah benar kita sudah mengasihi Allah sesuai dengan tuntutan hukum terutama ini? Kita perlu merenungkan ini dan kita perlu datang kepada Tuhan, mengakui kepada Tuhan. Karena Tuhan mintanya itu. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Haleluya. Silakan direnungkan, silakan menjawab pertanyaan ini. Apakah engkau mengasihi Allah seperti ini? Atau engkau mengasihi Allah dengan seperempatnya aja, hanya dengan perasaan aja? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak gereja berteriak karena pandemi tidak ada jemaat. Kalau tidak ada jemaat berarti juga tidak ada persembahan. Saya tidak sedang mengatakan ayo beri persembahan supaya saya bisa hidup. Enggak, saya tidak hidup dari persembahan, saya hidup dari iman kepada Tuhan. Tapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu perlu sumber daya untuk melakukannya. Sumber daya itu bukan hanya uang, tapi uang itu adalah sumber daya yang penting untuk bisa melakukan banyak pekerjaan. Karena itu kalau kita cinta, kita akan memberikan uang kita. Kalau kita cinta, kalau kita mengasihi, apalagi kasih yang dibilang di sini ada agape, kita akan memberikan tenaga kita. Kita akan memberikan waktu kita. Karena kita mengasihi. Karena itu Bapak Ibu, saya bicara kepada diri saya sendiri. Ketika merenungkan firman ini, apakah saya sudah mengasihi Allah? Apakah saya sudah memberikan uang saya untuk menunjukkan bahwa saya mengasihi Allah? Apakah saya sudah memberikan tenaga saya, waktu saya, hidup saya untuk mengasihi Allah? Melayani Tuhan sepenuh waktu, sekian lama, apakah saya melayaninya dengan mengasihi Allah? Itu pertanyaan yang penting. Atau saya hanya menjadikan ini profesi, padahal saya tidak mengasihi Allah, saya mengasihi diri saya sendiri. Sumber daya semuanya dipakai untuk diri saya sendiri, bukan untuk Allah. Allah hanya sebagai saya peralat untuk mendapat nama dari profesi ini. Itu pertanyaan yang perlu diajukan. Dan saya kira kita semua juga perlu mengajukan itu. Kita Kristen, oke. Kita pengikut Kristus, oke. Tapi apakah kita mengasihi Allah seperti yang dituntut oleh Allah, oleh hukum terutama ini? Haleluya. Kemudian Yesus mengatakan hukum yang kedua, yang tidak kalah pentingnya. Dan tidak ada yang lebih utama daripada dua hukum ini. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Seorang teman mengatakan, sebelum mengasihi sesama, kita harus mengasihi diri kita. Tentu saja, karena Allah mengasihi kita, bagaimana kita tidak mengasihi diri kita? Self-love itu sesuatu yang lahir dari pengenalan akan Allah. Kalau kita mengenal Allah, mengenal diri kita di dalam pengenalan akan Allah, kita tidak akan membenci diri kita. Kita akan tahu bahwa kita berharga. Kita akan tahu bahwa kita dikasihi seperti biji mata Allah sendiri. Oleh karena itu, self-love bagi orang Kristen itu adalah ekspresi dari pengenalan kita akan Allah. Kalau engkau masih punya persoalan dengan mengasihi dirimu sendiri, engkau belum kenal Allahmu.
Engkau belum kenal penciptamu. Engkau belum kenal Bapamu yang mengasihi engkau. Nah karena itu Yesus nggak mengatakan kasihilah dirimu sendiri. Tapi Yesus mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Seperti kita mengenal diri kita berharga di hadapan Allah, maka kita juga melihat setiap orang sesama kita berharga di hadapan Allah. Haleluya. Yesus mengatakan di ayat yang lain, apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan kepada kita, kita jangan lakukan pada orang lain. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri itu bukan sekedar humanisme atau sentimentalisme. Kasihannya ada orang susah, kita lihat ada orang yang dorong-dorong gerobak di jalan, kasihan kita kasih makanan yang banyak. Lalu kita lihat ada ibu-ibu bawa anak di perempatan, minta-minta kita kasih uang yang banyak. Itu kasihan, sentimentalisme. Emosi kita tergerak dan kita mau memberikan sesuatu. Tapi mengasihi mereka, saya kasih tahu, bukan berhenti di situ Bapak Ibu. Karena kami kenal orang-orang yang dorong-dorong gerobak, ketika kami datang ke rumahnya luar biasa. Bahkan handphone yang dipakainya juga lebih mahal dari handphone yang saya pakai. Itu mengejutkan. Kenapa? Ternyata mereka hanya jadikan itu sebagai profesi untuk mendapatkan uang. Dan ibu-ibu yang bawa anaknya ke perempatan untuk minta-minta hanya memperalat anaknya untuk mendapatkan uang dari situ. Ada keluarga-keluarga yang memperalat anak-anak mereka untuk mencari uang di jalan dan anak-anak itu tidak diberikan hak mereka. Mereka tidak bersekolah, mereka tidak mendapatkan perlindungan yang cukup untuk tumbuh kembang mereka sebagai anak. Kalau kita mengasihi mereka dan mau menolong mereka, kita tidak memberi uang kepada mereka. Tapi kita menemukan akar masalah mereka seperti apa dan kita menolong mereka untuk keluar dari masalah itu. Karena itu menolong sesama tidak sederhana. Mengasihi sesama seperti diri sendiri artinya seperti kita memikirkan diri kita, demikianlah kita memikirkan diri orang yang kita kasih itu. Kalau kita mau jadi baik, kalau kita mau berkembang, kalau kita mau mengembangkan diri potensi kita berpikir banyak kan. Kita anggarkan, kita sisihkan uang kita untuk mengembangkan diri kita. Kita punya hobi, kita mau hobi kita tersalurkan. Kalau kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, kita memikirkan mereka seperti kita memikirkan diri kita. Ketika lihat ada orang minta-minta di pinggir jalan, kita lihat ini masalahnya. Kenapa sampai dia bisa minta-minta? Kita perlu tahu itu kan. Nah itu kita parkir kendaraan kita di tempat yang aman, lalu kita datang dan ngobrol. Kenapa kamu ada di sini? Untuk sampai bertanya kenapa kamu ada di sini itu butuh waktu kan. Butuh waktu untuk berkenalan dan kemudian dapat kepercayaan dan seterusnya. Orang-orang akan bilang, apa itu capek sekali, mending ngasih duit, udah selesai. Oke, silahkan. Tapi saya katakan itu belum tentu menolong. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum yang terutama, hukum yang simpel, hukum yang tidak rumit. Tapi itu adalah hukum yang membawa kita kepada perenungan. Sudahkah kita melakukannya? Kita sering taken for granted. Kita anggap, oh ya memang begitulah. Mengasihi Allah ya itu ibadah minggu, kasih persembahan, kasih perpuluhan. Mengasihi sesama ya kita bantulah orang yang susah. Yesus mengatakan mengasihi Allah itu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Mengasihi sesama itu seperti dirimu sendiri. Nah bagaimana kita bisa paham hukum ini? Bagaimana kita bisa mewujudkan hukum ini dalam hidup kita? Ada sebuah lagu yang saya suka, Michael W. Smith menyanyikan lagu itu. Love isn't love till you give it away. Cinta bukan cinta kalau engkau tidak memberikannya. Untuk memberikan itu butuh effort, butuh usaha, butuh kerja keras, butuh pemikiran. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, seberapa kerja keras yang sudah kita lakukan untuk menjadikan itu nyata. Karena mengasihi, kata yang dipakai di sini adalah agape. Kasih yang harus disertai tindakan nyata. Dan ahli Taurat ini kagum dengan jawaban Yesus. Dan dia bilang kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu. Dan bahkan dia mengatakan, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ini adalah pernyataan yang berani dari seorang ahli Taurat. Karena ahli Taurat, orang Farisi itu mengutamakan korban bakaran dan korban sembelihan. Itu adalah ritual penyembahan kepada Allah yang gak boleh
hilang, yang nggak boleh diabaikan. Tapi dia mengerti firman Tuhan. Ahli Taurat ini mengerti firman Tuhan. Dan dia mengatakan, ya, mengasihi sesama itu lebih penting daripada ritual. Memberi diri kita, memberi hidup kita kepada sesama, itu lebih penting daripada ritual keagamaan. Dan Yesus pun melihat bahwa orang ini tidak jauh dari kerajaan Allah. Yesus mengatakan, ini jarang sekali Yesus memberi pernyataan yang positif kepada ahli Taurat. Tapi Yesus mengatakan kepada dia, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Artinya dia mengerti intinya dari prinsip kerajaan Allah. Yesus mengatakan engkau tidak jauh karena untuk mendapatkan kerajaan Allah, engkau tinggal mempraktekkan apa yang telah engkau ketahui. Dan Markus menulis, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai di sini, kembali lagi kepada pernyataan saya tadi. Kita perlu berhenti sejenak dan merenungkan. Apakah saya mengasihi Allah? Apakah saya sudah mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan? Itu adalah hukum, commandment. Oleh karena itu harus dilakukan. Itu bukan saran, itu bukan usulan, itu bukan opsional, itu adalah kewajiban. Karena itu renungkan ini. Kalau kita mau menjadi bagian dari kerajaan Allah, kita harus melakukan hukum kerajaan Allah. Mengasihi Allah segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Saya tinggalkan Bapak Ibu, teman-teman dengan dua pertanyaan ini. Sudahkah saya mengasihi Allah seperti yang dituntut oleh hukum Allah? Sudahkah saya mengasihi sesama seperti yang dituntut oleh hukum Allah? Dan dari dua pertanyaan ini, mari kita tetapkan hati kita. Karena kita pengikut Kristus, kita harus mengikuti ajaran Kristus, teladan Kristus dengan setia. Mari kita berjuang. Sehingga biarlah melalui hidup kita, orang mengenal Allah. Sehingga melalui hidup kita, pelayanan kita kepada Allah membawa kemuliaan bagi kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa biar setiap kami yang mendengarkan firman ini mengambil waktu untuk merenungkan kembali apakah kami sudah mengasihi Allah seperti yang Allah inginkan? Apakah kami sudah mengasihi sesama kami seperti yang Allah inginkan? Kami lemah, kami kurang, kami banyak sekali kesalahan dan kegagalan. Oleh karena itu firman ini kami terima sebagai teguran dari Tuhan kepada kami. Firman Tuhan ini kami terima sebagai koreksi bagi diri kami. Dan kami mau berjuang ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tuntun kami. Dalam nama Yesus. Sebagai kita yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh lembut